Jadi kita coba pasang SL-nya dulu nih. Nah, kita tarik dulu SL-nya ya. Nah, kita tarik SL-nya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, berapa total SL kita ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang ya ataupun men-setting take profit dan stop loss di Bitget Futures ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini nanti kita akan coba praktekkan dulu trading futuresnya, lalu kita akan tambahkan TP dan SL-nya. Oke, nah jadi saat ini saya sudah berada di akun Bitget saya ya, dan di sini saya ada total saldo sekitar 517 US dollar ya. Dan kalau kita klik di bagian menu aset ya, nah kemudian kita klik di bagian menu futures ya. Nah, saat ini saya belum ada saldo di futures ya. Jadi sebelum kita praktek, mungkin kita akan coba pindahkan dulu saldo yang saya miliki ke akun futures saya. Di sini kalau kita klik menu spot, nah mayoritas saldo saya itu ada di spot market ya. Jadi saya akan coba transfer dulu ke futures. Kita tinggal klik di bagian menu transfer. Nah, kemudian dari from-nya ini kita pilih spot, dan to-nya ini kita pilih USDT M futures. Oke, jadi ini kita balik aja. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita tinggal masukkan nominal yang ingin kita tradingkan. Di sini sebagai contoh saya akan coba trading futures sekitar 100 USDT. Kalau udah, kita klik confirm. Nah, maka transfer successful, kita klik confirm lagi ya. Kemudian kita kembali. Lalu kita klik menu futures kembali ya. Nah, di sini itu udah masuk saldonya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik menu futures ya, yang ada di samping menu aset ini. Nah, kemudian setelah kita udah klik menu futures, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada saldo available sebesar 100 USDT. Nah, kita udah bisa trading futures nih. Nah, di sini ya, karena di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara trading futures di Bitget secara detail ya. Jadi mungkin di sini saya nggak akan jelaskan lagi secara detail ya. Mungkin kita akan langsung praktekkan aja ya, tanpa penjelasan. Oke? Di sini kita akan coba ubah limitnya dulu ya. Kita ubah ke market ya, supaya posisi kita ini langsung tereksekusi. Karena kalau kita menggunakan limit, nanti yang ada kita harus menunggu terlalu lama. Oke. Nah, kemudian ya, untuk margin modenya kita menggunakan cross ya, dan untuk leverage-nya kita pakai 10 kali aja. Kemudian untuk value-nya. Nah, di sini kalau kita klik yang menu value-nya ya, di sini kan ada 3 cara ya, ataupun ada 3 futures unit display. Nah, di mana 3 futures unit display ini juga udah saya jelaskan di video sebelumnya ya, di pembahasan kita mengenai trading futures di Bitget secara detail. Nah, di video kali ini kita akan coba contohkan menggunakan value saja ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan value, nah jadi kalau kita menggunakan value ini modalnya nggak terlalu memperhitungkan leverage-nya ya. Jadi contoh nih, kita akan coba menggunakan value sekitar 10 USDT ya. Nah, kemudian kita coba klik dulu menu grafik ya, menu grafik yang ada di pojok kanan atas ini ya, untuk melihat kira-kira ke arah mana pergerakan BTC USDT selanjutnya ya. Saat ini BTC sedang drop ya, dari harga tertingginya di 126.000 ke 109.000 ya. Ini berdasarkan time frame daily, dan kalau kita klik time frame H1 ya. Nah, pergerakannya itu saat ini seperti ini, dimana ada banyak candle merah di sini ya. Jadi di sini itu mungkin kelihatannya kayak membentuk higher low dan higher high ya. Jadi mungkin di sini kita akan tetap ambil posisi buy ya guys ya. Jadi kita bisa langsung kembali lagi ke menu yang tadi ya. Nah, kita kembali ke menu ini. Di sini kita sudah memasang marginnya 10 USDT. Nah, kalau udah, kita tinggal klik open long. Nah, begitu kita klik open long, maka akan ada muncul tulisan seperti ini ya. Artinya saldonya itu terlalu kecil. Oke, di sini kita akan coba open sekitar 50 USDT. Kita klik open long. Nah, oke, di sini berhasil ya. Jadi kita sudah open 50 USDT, dan ternyata ada kesalahan ya, ada kesalahan dari saya. Nah, jadi saya kebalik ya guys ya. Jadi kalau kita klik di bagian menu USDT-nya ini, nah yang value ini berdasarkan leverage ya. Sedangkan yang cost ini tanpa leverage. Nah, contoh ya, kalau value ini tadi kan kita open sekitar 50 USDT. Nah, sementara saldo kita tersedia itu masih 95. Artinya ya, kenapa di sini bisa jadi 50 USDT? Nah, itu karena didukung dengan adanya leverage yang 10 kali
ya. Jadi modal kita sebenarnya cuma digunakan itu 5 ya, karena tadi kita menggunakan leverage 10 kali, makanya di sini itu jadinya 50 ya. Jadi sebenarnya saldo kita cuma terserap itu cuma 5 USDT ya, makanya di sini itu sisa 95 USDT. Oke. Nah, berarti ya kita salah menggunakan nilainya ya. Jadi di sini saya akan ubah dulu. Kita klik dulu USDT-nya, kita pilih yang cost. Nah, kalau yang cost ini, nah ini baru tidak pakai leverage-nya ya. Jadi misalnya kita pakai margin sekitar 25 ya. Nah, kita pakai margin 25, kita open long juga. Nah, maka ya di sini saldo kita yang tersisa itu tinggal 70 ya, 70-an. Karena apa? Karena kalau yang cost ini itu tidak berhubungan langsung dengan leverage-nya ya. Kita masukkan 25, nah maka 25 USDT yang digunakan ya. Tidak dikalikan lagi dengan leverage yang seperti value tadi. Oke? Jelas ya? Dan saya rasa ini nggak perlu saya jelaskan ulang ya, karena memang udah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita hanya fokus membahas bagaimana cara memasang TP dan SL saja. Oke, di futures ini. Nah, oke, di sini kita sudah ada posisi ya di bagian bawah sini. Kita ada posisi dengan total margin itu sekitar 28 USDT ya. Tadi kan kita pertama kali itu pasang 50 ya. Karena dia pakai value dikali 10 sama dengan nilai margin kita itu cuma 5 USDT. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 25 tadi ya. Jadi pokoknya totalnya itu sekitar 28,389 USDT. Nah, selanjutnya ya, kita entry price-nya itu di 109.000 ya, dan teman-teman bisa melihat di sini estimasi liquidity price. Nah, artinya apa? Harga Bitcoin saat ini itu di 109.000, dan ketika ya Bitcoin itu turun ya ataupun terjun ke harga 71.000, nah maka total saldo kita yang ada kita gunakan di sini ya, maupun saldo kita yang ada di futures wallet karena kita menggunakan cross, nah ini akan habis guys. Oke, jelas ya? Nah, ketika nanti harga Bitcoin itu turun ke 71.000, nah maka saldo kita itu akan habis guys ya. Kita akan mendapatkan surat cinta dari Bitget. Oke, jelas ya. Jadi untuk memasang TP dan SL-nya ya, teman-teman tinggal klik yang di bagian TP atau SL ini ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya teman-teman tinggal tentukan berapa TP dan SL kalian. Atau kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, kira-kira di harga berapa nih TP SL-nya. Nah, kalian bisa kembali dulu ya. Kita coba kembali lagi ke halaman ini, lalu kita klik di bagian menu grafik yang ada di pojok kanan atas ini ya, di samping titik 3 ini. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, teman-teman juga bisa setting TP SL-nya langsung dari sini nih ya. Di sini kan kita pakai H1, harganya di 109.000. Nah, untuk cara setting TP SL-nya kita tinggal klik aja sekali ya. Nah, nanti akan muncul tulisan TP dan SL. Nah, karena kita menggunakan long position ya, artinya TP-nya itu pasti di atas ya, dan SL-nya itu pasti di bawah. Oke, jadi kita coba pasang SL-nya dulu nih. Nah, kita tarik dulu SL-nya ya. Nah, kita tarik SL-nya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya berapa total SL kita ya. Jadi mungkin saya akan gunakan SL sedikit di bawah swing terdekat ini ya. Swing low terdekat kita pasang di sini aja. Nah, oke. Nah, jadi ketika nanti harga Bitcoin-nya itu turun ya, mengenai harga SL kita, nah maka teman-teman bisa melihat di sini SL ke triggernya itu di 107.000 ya. Nah, maka di bagian bawah sini itu ada tulisannya, maka kita akan minus is $5 ya, 5,4 dolar. Nah, kalau kita udah fix ya, kita tinggal klik aja confirm ya, seperti ini. Oke, maka kita sudah memasang SL-nya di 107.000. Nah, kemudian kita klik lagi sekali di open posisinya ini ya. Nah, maka nanti akan muncul TP SL-nya lagi. Nah, sekarang kita klik yang TP ya. Kita geser yang TP-nya nih. Nah, yang TP-nya ini juga nanti akan langsung muncul tulisannya ya, berapa yang akan kita dapatkan ketika kita profit gitu ya. Nah, kita di sini bisa misalnya pakai risk reward aja 1:1,5 ya, atau 1:2 ya. Nah, kita pakai aja 1:2, misalnya 10,8 USDT. Nah, seperti ini. Nah, jadi harga TP kita itu kita bisa pakai di 113.000 ya. Jadi ketika nanti harga Bitcoin itu kembali ke 113.000, nah maka teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini, the estimated profit is 10,8 dolar. Oke. Nah, jadi jelas ya, kita tinggal klik aja confirm.
Nah, di sini untuk TP ya dan SL-nya itu udah kita pasang. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu aja pergerakan dari Bitcoin-nya ini ya, kemana dia bergerak. Nah, kalau misalnya dia bergerak turun ke bawah ya ke 107.000, nah maka SL kita akan ke-trigger ya, otomatis kita akan minus sekitar 5 dolar ya, 5,4 dolar tadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya ya TP kita ataupun harga Bitcoinnya itu naik ke atas ya ke harga 113.000, nah maka TP kita yang terkena ya. TP kita tadi di angka 10,83 dolar ya. Jadi itu adalah keuntungan ataupun kerugian yang akan langsung kita dapatkan ketika harga Bitcoin bergerak ke salah satu arah dari dua tadi ya, baik itu TP maupun SL. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya udah nggak yakin nih ya dengan TP dan SL yang saya pakai ya. Misalnya teman-teman itu pengen nge-close posisi kalian itu secara manual ya. Nah, apakah boleh ya? Jawabannya boleh ya, guys ya. Jadi di sini itu tergantung ataupun disesuaikan dengan strategi trading kalian masing-masing lah ya. Kalau misalnya kalian udah enggak percaya lagi gitu ya dengan TPSL kalian, ya udah kalian tinggal close manual aja. Nah, cara close-nya gimana? Nah, cara close-nya teman-teman tinggal kembali aja ya ke menu sebelumnya tadi ya, ke menu order book ini. Nah, kalau udah kalian tinggal klik di bagian menu close ini, guys. Nah, jadi kita klik aja menu close ya. Nah, kemudian kalian bisa setting juga berapa nominal yang pengen kalian close. Di sini kan kalian punya margin sekitar 0,0026 nih. Nah, kalian bisa setting misalnya cuman setengahnya aja kalian close ya, cuman 0,013, setengahnya lagi jalan ya, ataupun cuman 25%-nya saja ataupun 75%-nya ya. Bebas ya. Kalian bisa tutup semua posisi atau tutup sebagian posisi saja. Nah, contoh di sini kita akan tutup semua posisi ya. Kalau udah kita klik confirm. Nah, oke, maka posisi tertutup ya. Jadi posisinya itu tertutup tanpa harus terkena TP atau SL-nya. Nah, seperti ini juga bisa, guys. Oke. Jadi saya rasa udah cukup jelas ya bagaimana cara setting TP dan SL di Bitget Futures ya. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap ya seputar trading futures di Bitget, kalian bisa buka aja channel YouTube Auris Crypto ya. Lalu kalian tinggal cari aja di bagian menu playlist ya. Kemudian kalian tinggal buka aja playlist seputar Bitget, guys. Nah, paling bawah ini ya. Di sini saya udah buatkan 36 video terkait exchange dari Bitget ini. Nah, kalian tinggal cari aja yang paling bawah ya. Nah, untuk videonya itu yang ini nih ya, cara trading futures di Bitget untuk pemula. Di sini saya udah buatkan videonya cukup panjang ya, sekitar 32 menit step by step bagaimana cara trading futures di Bitget. Nah, kalau kalian butuh video lengkapnya, silahkan teman-teman tonton video ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.